Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutisno, saya guru SMP IT Cendekia Takengon. Di sini saya ingin memperkenalkan media ajar menggunakan web World Wall. Media ini membuat peserta didik kita bisa belajar atau mengulang pembelajaran sambil bermain sebuah game, sehingga kita bisa membangkitkan suasana belajar yang membangun semangat atau motivasi belajar peserta didik kita, baik di sekolah maupun di rumah. Media World Wall ataupun inovasi pembelajaran melalui web World Wall ini sangat bermanfaat bagi kita, tentunya guru dan peserta didik, dalam memahami sebuah pembelajaran. Karena di dalam game bisa kita masukkan materi pembelajaran sehingga pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan membuat peserta didik lebih semangat. Adapun cara menggunakan web ini adalah yang pertama, ketik World Wall dalam Google, kemudian masuk dan siapkan email kita, masuk menggunakan email, kemudian ada juga pilih bahasa, kita pilih bahasa Indonesia agar memudahkan kita. Selanjutnya, pilih buat aktivitas Anda, lalu kita pilih template game yang ingin kita pakai. Di sini yang pertama saya coba memilih membuka kotak. Nah, di sini ada fitur memilih kotak, kemudian paling bawah buat dengan template ini. Kemudian masukkan soal. Sebelum itu kita siapkan dulu bahan ajar kita. Kesimpulan bab 2 subbab B. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel yang sudah disiapkan. Kita ikuti instruksi yang ada di tabel tersebut. Kita masukkan soal terlebih dahulu. Kita pilih soal yang sudah saya siapkan. Kemudian tinggal kita masukkan soal yang sudah kita siapkan ke dalam kolom yang sudah disediakan tadi. Kemudian di sini juga ada fitur untuk mencari gambar. Jadi kita tidak perlu lagi masuk ke Google, cukup klik kata kunci di kolom tersebut di search, kemudian akan langsung keluar gambar apa yang kita perlukan sebagai clue soal kita. Misalnya seperti Pancasila. Tinggal kita tekan gambar foto yang ada di samping jawaban. Sampai selesai. Videonya kita percepat. Ketika kita sudah selesai menjawabkannya, kita tekan selesai. Kemudian akan muncul contoh dari apa yang sudah kita kerjakan tadi. Ini dia contoh soal yang sudah kita kerjakan tadi. Ketika ada soal dan jawabannya salah, akan muncul kata silang, berarti jawaban kita salah. Sedangkan jika jawaban kita benar, maka akan ada contreng atau checklist. Ini adalah contoh soal kita bisa pilih template yang lain. Jika kita ingin memainkannya di luar atau secara online, kita salin linknya, kemudian kita kirim link ini ke peserta didik kita, sehingga mereka bisa memainkan game ini. Salah satu kelebihan dari game ini adalah kita bisa mengganti-ganti jenis permainan, tapi dengan soal yang sama. Jadi kita bisa menyesuaikan game dengan suasana kelas kita. Bisa kita pilih di tombol kanan ada pilihan template gamenya. Jadi bisa kita ubah-ubah game yang ingin dimainkan. Ada kok banyak Pak Iis. Kalau salah tapi ada berapa butir Pancasila? 500. Lima.
Sebelum memulai permainan di dalam kelas, kita menunjuk salah satu orang yang ada di kelas kita, peserta didik kita, sebagai moderator atau pemimpin game dengan laptop yang sudah kita siapkan sebelumnya. Dan teman-temannya membantu beliau mengerjakan game tersebut secara bersama-sama. Dengan menggunakan metode seperti ini, peserta didik kita akan mengulang kembali pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi ini sebagai stimulus pengulangan pembelajaran untuk peserta didik kita ketika pembelajaran sudah selesai. Di era yang canggih seperti sekarang ini, terkadang peserta didik kita menghabiskan banyak waktu di rumah dengan menggunakan handphonenya. Nah, kita manfaatkan hal ini, kita kirim link game kita ke peserta didik kita, kemudian mereka akan mengerjakan game ini di rumah sambil mengulang pembelajaran. Dalam fitur game ini juga ada fitur penilaian, jadi kita tahu soal mana yang cenderung banyak salah dan soal mana yang banyak dijawab, sehingga besok di jam selanjutnya bisa kita ulang kembali materi yang banyak atau kurang dipahami oleh peserta didik kita. Ketika abang bermain game, abang merasakan bahwa menyenangkan bisa bermain game. Tetapi game ini bukannya tidak bermanfaat, bahkan justru semakin bermanfaat. Selain game itu bermanfaat, game ini mengajar kita tentang pelajaran PPKN. Dengan game ini kita dapat bermain sambil belajar. Game ini cocok dimainkan di jam pelajaran pertama maupun di jam pelajaran terakhir, karena game ini tidak membosankan. Bisa untuk dimainkan di sekolah maupun di rumah. Kalau di sekolah kita bisa belajar dengan guru sambil memainkan dan bisa juga di rumah. Di rumah bisa sekalian istirahat dan bermain game sambil mengulang pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari oleh guru. Baik teman-teman, sampai di sini saja video kita kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.